Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, walaupun minggu ini libur, ternyata shop versi cepatnya datang lebih awal, yaitu di hari Kamis ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapter depan adalah Robin versus Black Maria. Ya, ini sih mungkin sudah diprediksikan oleh banyak fans. Setelah sebelumnya Jinbei versus Hushu dan Franky versus Sasaki, maka selanjutnya adalah Robin versus Black Maria. Dan Black Maria ini adalah satu-satunya Tobiropo yang belum tumbang, kecuali Trix ya, yang sudah memilih bergabung dengan pihak aliansi. Lalu jika Black Maria ini sudah tumbang, mimin rasa pertarungan dengan para All-Star akan segera dimulai. Dan timingnya sih udah tepat ya, dimana Zoro akan segera bangkit dan bertarung melawan King. Oke, lanjut kita masuk ke ceritanya. Di bagian awal chapter ini masih memperlihatkan keadaan Yamato, dan akhirnya Devil Fruits Yamato pun terungkap, yaitu buah Oguchi Magami. Ya, itu adalah sejenis serigala atau juga bisa dikatakan rubah. Di versi cepat ini belum dijelaskan apakah termasuk Mythical Zoan ataukah Zoan biasa. Tapi mimin pribadi sih berpendapat jika itu termasuk Mythical Zoan, karena hewan yang dimaksud juga termasuk hewan mitologi. Lalu dari tampilan fisik Yamato dalam mode hybrid juga lebih condong pada Mythical Zoan. Nah, jika memang Mythical Zoan, tentu Yamato akan punya sebuah kemampuan khusus, karena sepertinya kemampuan khusus inilah yang membedakan antara buah Zoan biasa dengan Mythical Zoan. Contohnya ya seperti Kaido yang bisa menggunakan elemen alam. Lalu Devon si pengguna buah Kyuubi juga bisa meniru tampilan orang lain. Ya, menarik untuk dinantikan kemampuan khusus apa yang akan dimiliki oleh Yamato. Oke, selanjutnya kita beralih ke lokasi pertarungan Robin versus Black Maria. Seperti pada pertarungan di tempat lain, di sini Black Maria juga bertarung bersama para pengikutnya. Di sini Robin melihat sebuah ilusi yang dibuat salah satu pengikut Black Maria. Dia pun berusaha untuk menyerangnya. Lalu di sisi lain, Brook juga sedang menyerang senjata Black Maria menggunakan serangan Cold Soul. Senjata dari Black Maria itu ternyata tak bisa dianggap remeh karena bukan senjata biasa. Senjata bernama Wanyudo itu sudah memakan buah smell spesial, sehingga dia bisa menjadi seperti itu. Ya, sepertinya ini adalah sebuah hal baru di arc Wano ini, di mana ada sebuah senjata yang bisa memakan smile. Sebenarnya untuk senjata yang menggunakan Devil Fruits pernah muncul pada arc Enies Lobby, yaitu senjata pedang gajahnya milik Spandan yang bernama Fang Frit. Ketika bertarung, Black Maria mengejek Sanji di depan Robin. Tobiropo itu mengatakan bahwa Sanji sampai menangis untuk meminta tolong. Namun Robin tak terprovokasi oleh Black Maria. Dengan tenang dia menjawab bahwa Sanji bukanlah orang seperti itu. Perkataan Sanji bahwa dia bergantung pada Robin memiliki sebuah arti, dan Black Maria tak perlu memahami arti perkataan Sanji itu. Lalu kemudian Robin menegaskan bahwa Sanji adalah pria yang layak untuk menjadi sayap Raja Bajak Laut. Wah, mantep banget perkataan Robin. Di sini terlihat jika Robin menghargai prinsip Sanji yang tak bisa menyerang wanita. Lalu Robin juga mengakui kekuatan Sanji yang disebutnya layak menjadi sayap sang Raja Bajak Laut. Nah, dari perkataan Robin ini mungkin posisi trio monster bajak laut topi jerami tak akan tergantikan, dan Sanji tetap masuk di dalamnya. Lalu dari segi lawan, Sanji juga mendapatkan lawan yang kuat, yaitu Queen, salah satu komandan Kaido. Oke, kita tinggalkan pertarungan Robin dan Black Maria. Sepertinya di chapter ini pertarungan itu masih bersifat pemanasan. Ya, mungkin di chapter depan akan mulai lebih seru. Selanjutnya scene berganti, kita diperlihatkan sosok yang sudah lama dinanti-nantikan oleh para fans. Dia adalah Karibo. Iya, di chapter ini akhirnya manusia logia lumpur itu muncul. Di sini diceritakan jika Karibo sedang mengamati dari suatu tempat yang jauh. Tapi kita belum mendapatkan konfirmasi lokasi pasti di mana Karibo ini.
Lalu menurut Mimin sih ada dua kemungkinan lokasi dari Karibo. Pertama, dia ada di Onigashima, tapi hingga saat ini dia belum muncul. Pendapat itu berdasarkan siluet yang muncul di chapter 979, di mana siluet itu sedang memperhatikan Robin dan Jinbe. Dan mungkin saja siluet itu adalah Karibo. Lalu mungkin saja Karibo sedang merencanakan sesuatu di Onigashima ini. Lalu kemungkinan kedua, Karibo belum ada di Onigashima. Dia berada di Udon, lalu dia memperhatikan pulau Onigashima yang terbang di atasnya. Nah, menurut Mimin, Karibo akan mengejar pulau Onigashima hingga sampai ke ibu kota bunga. Iya, tapi dimanapun Karibo berada, sepertinya dia sudah akan mulai bergerak. Lalu kemampuan logia lumpurnya juga sepertinya akan berguna untuk mengatasi jatuhnya pulau Onigashima ke ibu kota bunga. Oke, lanjut, kita sampai di poin terakhir pada shop versi cepat ini. Di sini menceritakan bahwa Luffy menyuruh Momo untuk berubah menjadi naga dan membawanya terbang ke atas Onigashima. Wah, mantap. Sepertinya Luffy yang berada di atas lautan bersama Polar Tank bertemu dengan Momonosuke dan Shinobu yang juga terjatuh dari Onigashima. Tampaknya ketika terjatuh itu, Shinobu berhasil melakukan sesuatu hingga keduanya tak jatuh ke lautan, entah menggunakan jurus layang-layang atau yang lainnya. Lalu untuk Momonosuke sendiri, selain takut jatuh dari ketinggian, dia juga masih menangisi Kinemon dan Okiku yang telah berakhir di depan matanya. Nah, Mimin rasa ketika bertemu dengan Momo, Luffy memberinya semangat baru yang membuat anak Oden Kosugi itu merasa tegar dan kembali bersemangat. Dan rasanya Momonosuke yang sudah kembali bersemangat akan bisa menggunakan mode naganya dengan lebih baik lagi. Iya, skenario Luffy dan Momo terbang menggunakan kemampuan naganya Momo sih sangat menarik ya, karena kedua pimpinan aliansi itu akan sama-sama berhadapan dengan Kaido di atap Onigashima. Lalu Mimin rasa Kaido juga akan cukup terkejut ketika melihat Momonosuke bisa berubah menjadi naga seperti dirinya. Oke, sampai di sini aja shop versi cepat ini. Mudah-mudahan bisa menghibur nakama sekalian. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!